Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini kita akan memaparkan penjelasan tentang optimalisasi fungsi lansia, terutama pada kasus osteoartritis. Mari simak penjelasannya berikut ini. Paparan kasus yang didapatkan pada Tuan A yang berusia 70 tahun, yaitu beliau mengidap osteoartritis. Analisa yang didapatkan dari data pengkajian yang didapatkan, terdapat data subjektif dan data objektifnya yang mengarah pada masalah utama yaitu pengapuran sendi. Dengan data subjektif, klien mengatakan bahwa ia mempunyai kemauan agar dapat berjalan walaupun menggunakan walker. Klien mengeluh nyeri pada bagian kakinya. Klien mengeluhkan bagian tangannya terasa kebas. Sedangkan data objektif yang didapatkan yaitu klien tidak mampu untuk mengepalkan tangan maupun mengambil barang yang ingin dia ambil. Klien tidak mampu untuk berjalan maupun untuk berdiri. Klien terlihat lemas saat berada di kursi roda. 3. Adapun tujuan dari pembahasan yaitu agar tercapainya tujuan pembelajaran mengenai optimalisasi fungsi pada lansia, terutama pada penyakit osteoartritis ataupun pengapuran sendi, serta penderita akan lebih memahami mengenai kondisi dirinya, sehingga penderita lebih memiliki motivasi untuk sembuh. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu osteoartritis ataupun pengapuran sendi. Osteoartritis ataupun pengapuran sendi adalah peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Osteoartritis adalah jenis artritis atau peradangan sendi pada kaki maupun tangan yang paling sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, dan bengkak. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resikonya terjadinya osteoartritis, yaitu antara lain adalah berjenis kelamin wanita, terutama bagi yang sudah menopause, mengalami obesitas, mengalami cedera pada sendi dan pernah mengalami operasi pada tulang dan sendi, melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus, memiliki riwayat osteoartritis dari keluarga, menderita penyakit tertentu seperti reumatoid artritis dan hemokromatis, mengalami kelainan bawaan atau cacat pada tulang rawan atau sendi. Tahap awal, penderita osteoartritis akan mengalami rasa sakit dan kaku pada sendi. Dan gejala yang ditimbulkan selain rasa sakit pada sendi dan kaku, beberapa gejala lain yang terjadi adalah pembengkakan pada daerah sendi, munculnya suara gesekan pada sendi ketika digerakkan, melemahnya otot dan berkurangnya massa otot, munculnya taji atau tulang tambahan, munculnya benjolan pada sendi yang ada di jari tangan, dan bengkoknya jari tangan. Pada tahap penata laksanaan diagnostik, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan riwayat kesehatan pasien. Dan setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, termasuk melakukan pemeriksaan pada sendi yang terasa nyeri dan mengidentifikasi apakah terjadi pembengkakan serta keterbatasan gerakan sendi. Selanjutnya, untuk memastikan diagnostik, dokter akan meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan penunjang seperti pembindahan ronsen dan MRI untuk melihat kondisi tulang dan mendeteksi peradangan pada tulang dan sendi. Selanjutnya, akan melakukan tes darah untuk mendeteksi infeksi atau penyebab lain dari peradangan sendi seperti reumatoid artritis. Dan selanjutnya, dokter akan melakukan analisis cairan sendi untuk mengetahui apakah terjadi peradangan atau infeksi pada sendi. Selanjutnya yaitu ada penata laksanaan medis. Untuk meredakan rasa nyeri dan peradangan, dokter akan memberikan obat-obatan seperti paracetamol, obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dan naproxen sodium, capsaicin cream, suntikan obat golongan kortikosteroid. Selain dengan memberikan obat-obatan di atas, osteoartritis juga bisa ditangani dengan fisioterapi dan operasi. Berikut penjelasannya. Fisioterapi penderita osteoartritis adalah menjalani fisioterapi untuk memperkuat otot-otot di sekitar persendian. Cara ini juga bisa meningkatkan fleksibilitas sendi dan otot serta mengurangi rasa sakit. Lalu juga ada operasi. Meski jarang dilakukan, operasi bisa dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti sendi yang rusak agar penderita bisa lebih mudah bergerak. Selain pengobatan yang dilakukan di dokter, penderita osteoartritis disarankan untuk menerapkan pola hidup sehat seperti rutin berolahraga yang dilakukan secara teratur dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan memperkuat otot-otot di sekitar persendian sehingga membuat persendian stabil. Yoga dan tai chi.
Dari paparan di atas, kita mendapat kesimpulan, yaitu Tuan A mengalami osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kerusakan ini berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Faktor penyebabnya terjadi diantaranya berjenis kelamin wanita, terutama yang sudah menopause. Mengalami obesitas, mengalami cedera pada sendi, gejalanya yang terjadi itu diantaranya pembekakan pada sendi, munculnya suara gesekan pada sendi ketika digerakkan, melemahnya otot, dan berkurangnya massa otot. Tindakan yang dilakukan apabila penderita mengalami osteoartritis yaitu dengan melakukan operasi dan terapi. Hal yang harus diperhatikan agar tidak mengalami osteoartritis yaitu diantaranya menjaga pola makan dan tidak beraktivitas yang berat. Sekian paparan dari kami, semoga hasil penjelasannya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.